Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berada di Indonesia mulai hari ini hingga tanggal 9 Maret mendatang. Kedatangannya begitu mencuri perhatian masyarakat, termasuk sederet pangeran dan putri dari Kerajaan Arab Saudi yang berparas rupawan serta berprestasi. Dan informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Kerajaan Arab memiliki sederet pangeran dan putri berparas menawan serta berprestasi. Salah satu yang kian menjadi perbincangan hangat adalah Pangeran Abdullah bin Mut'aib bin Abdul Saud. Pria kelahiran London 13 Oktober 1984 ini diklaim sebagai salah satu pangeran tertampan di dunia. Mut'aib merupakan putra Jawahir dan cucu dari Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud, adik dari Raja Arab pertama Raja Abdul Aziz. Ia juga dikenal sebagai pangeran berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan gelar sarjana hukum yang disandangnya dari King Saud University. Tak hanya di bidang akademik, ia pun piawai menunggang kuda, bahkan seringkali menjuarai ajang lomba berkuda. Selain itu, Pangeran Mut'aib juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Arab. Membahas soal ketampanan, tentu Pangeran Fahd bin Faisal Al Saud tak mau kalah. Sosok pangeran muda dan tampan ini adalah cucu dari saudara Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Pria berusia 33 tahun ini pernah bekerja di Facebook sebagai analis dan kepala operasi di Arab setelah lulus dari Stanford University di bidang teknik mesin. Tahun 2010, Fahd kemudian melanjutkan karirnya dengan memimpin sebuah media di Arab. Misinya untuk memperkenalkan Timur Tengah ke kancah dunia lewat cyber teknologi. Selain para pangeran, para putri pun tak kalah memikat. Mereka selalu terlihat modis namun tetap berbusana sopan dan juga rapi. Seperti putri Dina Al-Juhani Abdul Aziz yang merupakan istri dari Pangeran Sultan bin Fahd bin Nasir. Selain memiliki butik, Dina juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Vogue Arabia. Visinya menyeimbangkan antara kultur barat dan timur melalui brand fashionnya yang sudah diakui di peragaan busana internasional. Meski begitu sibuk, Dina tak lupa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama ketiga anaknya. Yang terakhir adalah putri Amira Al-Tawil yang pernah menikah dengan Pangeran Al-Walid, keponakan Raja Abdullah. Putri Amira yang lulus dengan predikat magna cum laude dari Fakultas Administrasi Bisnis di Amerika Serikat ini telah berkunjung ke lebih dari 70 negara untuk misi kemanusiaan seperti kemiskinan dan korban bencana. Selain itu, ia juga membuka pusat kajian Islam di Universitas Cambridge. Bahkan ia juga aktif menyuarakan hak-hak kaum wanita di negaranya. Proses seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah melalui tahap kedua. Pada tahap ini, panitia seleksi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani meloloskan 35 nama. Rekan Andra Lesmana akan memaparkan tahapan apa saja yang akan dilakukan calon DK Komisioner OJK dan siapa saja yang telah lolos dan berhasil masuk ke tahap ketiga. Andra, silakan. Baik, terima kasih Egan dan pemirsa. Seleksi untuk calon Dewan Komisioner OJK dilakukan secara bertahap melalui 4 tahapan. Setiap tahapan tersebut menggugurkan sebagian calon Dewan Komisioner OJK. Kita lihat datanya ada 4 tahapan untuk seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK. Yang tahap pertama adalah seleksi administratif. Kemudian tahap kedua, penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah. Tahap ketiga, assessment center dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian tahap terakhir adalah afirmasi atau wawancara. Ya, di tahapan kedua, panitia seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan meloloskan 35 nama. Namun sejumlah nama pejabat petahana tidak lolos seleksi, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK saat ini, Mulyaman Hadad. Lantas siapa saja calon yang lolos pada tahapan tersebut? Kita akan lihat datanya. Ya, ini dia ada nama-nama seperti Adi Budiarso, kemudian Agusman, ada juga nama dari akademisi yaitu Freddy Firmansyah dari Rektor Universitas Paramadina, kemudian ada juga mantan pimpinan KPK Haryono Umar, kemudian ada juga Hussein, pimpinan dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada calon incumbent yang saat ini masih menjabat sebagai komisioner OJK bidang pasar modal yaitu Nur Haida. Kemudian ada juga incumbent lainnya yang saat ini menjabat sebagai komisioner OJK yaitu Rahmat Waluyanto.
Lalu ada juga dari Bank Indonesia, Tirta Segara, dan mantan Dirut Bank Mandiri yaitu Zulkifli Zaini. Ya, tim pansel dalam menentukan kriteria penilaian di seleksi tahap kedua menetapkan setidaknya 10 catatan dari 35 peserta calon Dewan Komisioner OJK yang lolos ke tahap berikutnya. Seluruh catatan tersebut tidak hanya berasal dari masukan masyarakat, namun juga data dan informasi dari lembaga-lembaga terkait. Kita akan lihat ini datanya, 10 kriteria penilaian. Yang pertama, catatan mengenai hasil fit and proper test di sektor atau industri jasa keuangan dari BPPM dan Bank Indonesia. Selanjutnya, catatan mengenai pelanggaran kode etik profesi, catatan mengenai proses penyidikan lembaga berwenang, kemudian catatan mengenai laporan masyarakat kepada KPK atas indikasi KKN dan telah diverifikasi. Selanjutnya, catatan oleh KPK mengenai pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lalu hasil analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kemudian catatan mengenai daftar kredit macet, kemudian catatan mengenai pelanggaran di bidang jasa keuangan. Lalu catatan mengenai pelanggaran sesuai informasi Irjen Kementerian atau lembaga terkait, dan terakhir catatan mengenai keterkaitan peserta dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, Egan, demikian informasi beberapa yang bisa saya sampaikan ke Anda. Silakan, kembali ke Anda. Baik, Andra, tadi Anda telah menyampaikan sejumlah nama yang telah lolos tahap kedua dan kemudian 10 catatan pansel dalam memilih calon DKOJK. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya dalam proses seleksi calon DKOJK, Andra? Ya, baik Egan, setelah tahapan kedua selesai, calon Dewan Komisioner OJK masuk seleksi tahap ketiga yang akan mencakup assessment center dan pemeriksaan kesehatan. Para peserta yang lolos dari hasil seleksi tersebut akan kembali mengikuti seleksi tahap akhir dalam sesi wawancara dengan tim pansel. Ini dia, kita akan lihat proses seleksi calon anggota DKOJK. Yang pertama, tanggal 13 Maret 2017, dari 21 nama calon yang lolos akan diajukan ke Presiden. Kemudian tanggal 29 Maret 2017, Presiden akan menyaring hingga 14 calon untuk disampaikan ke DPR. Lalu di tanggal 29 Maret hingga 6 Juni, DPR selanjutnya akan melakukan fit and proper test. Dan terakhir di tanggal 21 Juli 2017, akan dilakukan penetapan 7 calon untuk dilantik oleh Presiden. Ya, demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas paparannya, Andra Lesmana. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, sebetulnya tantangan dari orang-orang baru nanti yang kira-kira akan masuk menjadi DKOJK yang baru nanti, itu sebetulnya apa? Apakah ada PR-PR yang mungkin belum terselesaikan pada jabatannya Pak Mulyaman Hadad? Oke, jadi begini ya, OJK ini sebetulnya adalah institusi yang baru lahir. Ya. Proses transisi secara teknis mungkin sudah selesai ya, dari Bank Indonesia ke OJK. Ini sudah selesai tahun lalu, 2014 saya rasa udah selesai proses transisinya. Cuma ada persoalan hal lain, yaitu soal koordinasi. Nah, koordinasi ini tidak bisa hanya dengan ya orang baru nggak apa-apa, tetapi harus memiliki pemahaman yang mencukupi gitu ya, terkait dengan apa? Terkait dengan kebijakan moneter begitu ya, terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan kita begitu ya. Nah, hal-hal kayak gini gitu ya kepada orang baru. Nah, ini nanti ya tugas pansel maupun juga nanti kalau nama-nama itu sudah ke DPR juga menjadi tantangan bagi DPR untuk mengeksplor ya sejauh mana kemampuan para calon-calon ini gitu ya menerjemahkan begitu ya ide-ide mereka bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan, terus kemudian juga bagaimana membuat lembaga keuangan itu punya kontribusi terhadap sektor real, terhadap pertumbuhan ekonomi begitu ya. Jadi cukup banyak sebetulnya secara umum tantangan-tantangan ke depan yang masih dihadapi, dan itu harus tidak boleh lupa dengan sejarah gitu. Artinya bahwa ini harus bersinergi dengan Bank Indonesia, bersinergi dengan Kementerian Keuangan begitu ya. 3 pilar ini akan sangat menentukan bagaimana kemudian industri keuangan itu ke depan gitu. Baik, Pak Eko, apakah koordinasi yang mungkin Anda nilai itu masih lemah itu tampak sehingga muncul fungsi pengawasan di DKOJK yang belum maksimal? Itu yang membuatnya, akar permasalahan di situ. Ya, akar permasalahannya terus terang dari 30 nama ini gitu ya, kita harus benar-benar memilah dan memilih
nama-nama yang benar-benar punya background atau katakanlah punya kapasitas untuk memikirkan tentang stabilitas sistem keuangan gitu. Jadi dia juga harus paham kebijakan Bank Indonesia-nya begitu ya, atas kebijakan Kementerian Keuangannya, sehingga nanti dalam pembuatan kebijakan oleh OJK itu bisa sinergi begitu. Yang terjadi jangan sampai kemudian kontra begitu ya. Nah, kalau kemudian muncul orang-orang baru tidak apa-apa, tapi dia harus punya background yang cukup kuat di dalam memahami kebijakan Bank Indonesia maupun dari fiskalnya dari Kementerian Keuangan gitu. Nah, itu yang penting. Nah, yang lainnya begitu ya, terkait tadi ada 10 hal yang kriteria yang coba di ini ya saringannya begitu ya. Kalau melihat ternyata track record itu ternyata representasinya hanya pada sisi lebih kepada taat dengan aturan atau dia tidak terkena kasus hukum gitu ya. Bahwa dia tidak terkena kasus hukum di dalam sektor keuangan penting sekali begitu ya. Dia harus clean gitu ya. Tetapi kemudian menurut saya track record itu tidak bisa dicerminkan hanya dari bersih-bersih itu saja, tapi ada hal lain, yaitu apa, karya begitu ya. Apa sih kebijakan-kebijakannya gitu. Kalau orang nggak pernah bikin kebijakan, ya tentu saja nggak ada kasus hukum yang diinikan gitu ya, nggak ada katakanlah track record yang bisa direkam dari sisi itu. Tapi ada orang-orang yang sudah mencoba melakukan upaya-upaya untuk membangun bangsa ya melalui kontribusinya, tapi kemudian dinilai mungkin track recordnya dari 10 kriteria ini nggak masuk begitu. Terus gimana cara menilainya? Baik. Saya ke Pak Riyadit. Kalau menurut Anda sendiri, apa sebenarnya tantangan OJK ke depannya sekarang? Banyak ya. Sebenarnya kalau dari sisi internal sendiri kan juga OJK belum solid-solid banget ya. Penyatuan dari perbankan, pasar modal, asuransi, dan ada lembaga keuangan yang lainnya ini belum nyatu. Harusnya sih ajaknya kalau saya bilang ini masih bisa berlanjut lagi harusnya periode mereka, cuma memang ada proses dia harus milih, dan bagusnya juga masih ada beberapa muka lama yang ada di sana. Itu satu, bahwa nggak gampang menyatukan dari berbagai kubu. Nah, kita belajar dari perbankan dahulu ketika 5 bank dijadikan satu itu juga nggak lama, dan saya melihat itu belum solid sekali. Kedua, ya saya pikir ini juga ada lembaga baru begitu besar. Kita lihat juga belum punya kantor yang pas. Sana sini kan kita lihat juga ada, masih numpang di BI, masih ada di Departemen Keuangan. Nah ini juga tantangan. Bagaimana lembaga yang begitu besar, yang begitu dikjaya, super, nah masih harus saya nanti berkantor di mana. Nah, ini kan pertimbangannya juga apakah nanti menggunakan dana APBN kah, atau dana dari yang selama ini dari masyarakat atau dari perbankan. Itu juga salah satu yang harus menjadi satu prioritas nanti untuk OJK. Kemudian kalau dari kami sendiri, literasi keuangan yang dilakukan emang untuk industri perbankan udah begitu besar ya, tapi di sisi lain masih banyak yang kurang. Bisa dikatakan contohnya misalnya pasar modal ya, yang kemarin Bu Tito begitu gencarnya melakukan ini, nah kemudian tiba-tiba transformasi ini tidak ada nama beliau. Nah ketika tidak ada nama beliau, nah bagaimana nanti kira-kira penggantinya? Apakah bisa segencar beliau? Karena kita lihat dia, saya bilang ya sangat maksimal sekali. Nah ini juga tantangan untuk menggantikan orang sekali berbuti itu ini juga harus pas dan harus bagus. Tapi kalau mengenai fungsi pengawasan sendiri, Pak Haryadin, Anda menilai OJK yang mungkin saat ini masih menjabat itu sebenarnya sudah cukup baik? Pengawasan ya, ini kan kembali lagi ini lembaga besar, lembaga big power yang ini masih relatif baru, dan memang yang disorot begitu besar. Jadi nggak mungkin semuanya bisa tercover. Jadi ini memang harus secara berkesinambungan dilakukan. Jadi kalau dikatakan pengawasan ini solid banget, saya rasa masih ada bolong di sana. Tapi kalau overall kinerja OJK selama ini cukup baik. Bagus. Oke, baik. Pak Haryadin, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Waktu Ekonomi akan segera kembali.